Tujuan praktikum ini yang pertama, memisahkan dua zat atau lebih ketika dicampur dan memperhatikan endapan yang terbentuk. Yang kedua, memahami reaksi pembentukan gas serta menganalisis gas yang terbentuk. Yang ketiga, mengetahui reaksi perubahan warna ketika pencampuran dua atau lebih larutan. Sebelum memulai praktikum, siapkan alat dan bahannya. Masukkan air sebanyak 120 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuangkan air tersebut ke dalam gelas plastik. Lakukan hal yang sama kepada gelas plastik yang kedua. Masukkan 5 sendok tepung terigu ke dalam gelas plastik yang pertama. Lalu masukkan 5 sendok makan kopi ke dalam gelas plastik yang kedua. Kemudian aduk masing-masing larutan menggunakan batang pengaduk yang berbeda. Kesimpulan dari percobaan pertama mengenai reaksi yang menghasilkan endapan adalah ketika dua zat atau lebih dicampurkan, maka kemungkinan besar larutan tersebut akan menghasilkan endapan. Contohnya adalah larutan kopi yang dicampurkan dengan air dan tepung terigu yang dicampurkan juga dengan air. Maka keduanya akan menghasilkan endapan. Kemudian warna endapannya ada di bawah larutan dan berwarna lebih pekat. Seperti ini lebih pekat dibanding dengan larutan atasnya, dan ini lebih terlihat jelas. Yang di bawah lebih putih dan di atas larutannya bening. Jadi kopi dan tepung terigu merupakan reaksi yang menghasilkan endapan. Sebelum memulai praktikum, siapkan alat dan bahannya. Masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 30 ml. Kemudian masukkan air tersebut ke dalam botol plastik. Setelah itu, masukkan 30 ml cuka yang sudah diukur ke dalam botol plastik. Lalu masukkan 3 sendok makan soda kue ke dalam balon dengan menggunakan corong. Selanjutnya, pasangkan balon ke mulut botol plastik. Setelah terpasang rapi, tuangkan soda kue dari dalam balon ke dalam botol plastik. Kesimpulan dari percobaan kedua mengenai reaksi yang menghasilkan gas adalah ketika direaksikan antara asam asetat dan sodium hidrogen karbonat,
maka hasilnya adalah gas karbon dioksida yang ditandai dengan menggembungnya balon yang ada di botol ini. Selain itu, dihasilkan juga air dan sodium asetat. Sebelum memulai praktikum, siapkan alat dan bahannya. Masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 60 ml. Setelah itu, masukkan air tersebut ke dalam wadah uji. Dan lakukan hal yang sama ke wadah uji yang lain. Tambahkan 5 tetes betadin ke masing-masing wadah uji. Kemudian aduk dengan menggunakan batang pengaduk. Masukkan vitamin C ke wadah yang kedua. Dan masukkan nasi ke wadah yang ketiga. Sedangkan wadah yang pertama dibiarkan sebagai pembanding dengan wadah bentuk yang berbeda, yaitu gelas. Kesimpulan dari percobaan ketiga, yaitu mengenai reaksi yang menghasilkan larutan berwarna adalah ketika larutan betadin yang semula berwarna kuning cerah cenderung ke orange. Jika dicampurkan dengan nasi, maka akan berubah warnanya menjadi warna ungu. Dan ketika dicampurkan dengan vitamin C akan berubah menjadi bening.